Nah, atap kubah ini kita tidak bisa bikin dari bentuk create create roof biasa. Jadi itu kita harus bikin tersendiri. Terus kemudian untuk walls, nah untuk walls itu juga, misalkan kalian bikin dinding walls-nya miring seperti itu ya, dinding walls-nya miring. Jadi itu pun kita tidak bisa bikin di wall standar Revit. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, suaranya agak susah ya. Punya keleluasaan untuk bikin objek di Revit. Jadi tidak sekedar standar bentuk walls itu hanya lurus, atau bentuk atap itu hanya perisai, lana, dak, itu aja. Jadi kita bisa bikin, misalkan atapnya adalah atap kubah seperti itu ya. Terus kemudian untuk struktur di sini itu bukan dalam arti struktur secara teknik sipil ya, enggak. Jadi kalau kalian misalkan diminta bikin isometrik struktur dari bangunan kalian, itu kalian bisa bikin gimana caranya bikin dengan cepat seperti itu. Jadi mungkin Bu Desi nggak tahu berguna atau tidak, tapi Bu Desi tetap berikan supaya kalau ada permintaan saya dari tugas kalian atau pekerjaan kalian di mana kalian harus menampilkan isometrik struktur, jadi kalian tahu caranya bagaimana membuatnya. Ini tidak susah kok, ya. Oke, kita mulai di materi yang pertama. Kalian bisa buka file ini, ya. Kita coba bareng-bareng bagaimana cara membuat isometrik untuk struktur. Nah, di sini untuk struktur berbeda dengan arsitek ya. Arsitek itu kan biasanya kadang kita berangkatnya dari denah dulu, dari gambar dinding dulu, kemudian baru kita kasih grid. Kalau struktur justru yang paling penting adalah grid ini. Jadi kita harus punya grid, kemudian baru kita bisa memasukkan strukturnya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan dari tampak samping, di sini sampai ada level fondasi 1, 2 sampai level 4. Nah, ini dari samping, dari sini terlihat ya, dari floor plan pun begitu. Nah, kemudian misalkan kita ke fondasi level gitu ya. Kita ke fondasi level. Nah, yang pertama akan kita masukkan adalah kolom. Caranya, perhatikan kursor Bu Desi. Kita ke struktur ya. Struktur. Di sini ada struktur. Nah, kita pilih kolom. Kali ini gunakan kolom yang ada di sini. Jadi di sini kebetulan yang template-nya adalah baja ya, struktur baja. Tapi kita juga bisa load kalau misalkan kita mau gunakan struktur beton. Nanti kalau kalian tinggal load family di sini. Ya. Load family. Kemudian kalau ada ya, library, maaf kalau di sini, di RAC ini ya, misalkan di sini, library, US metric. Nah, di sini kalian tinggal cari struktural. Nah, struktural apa yang kalian mau ambil, misalkan kolom. Nah, di sini akan tersedia berdasarkan bahan. Misalkan konkrit, di baja, atau gunakan precast. Ya, seperti itu kalau kalian mau menggunakan template yang baru. Tapi di sini Bu Desi nggak menggunakan template yang baru. Nah, kemudian kan muncul seperti ini. Ini tinggal diletakkan aja di sini.
Kalau kalian ingin mengubah arahnya, tinggal di spacebar. Nah, nanti akan berubah arah dari struktur ini. Tinggal klik seperti ini. Taruh di sini ya. Letakkan di sini. Letakkan di sini. Oke. Nah, pasti bertanya-tanya, kalau kita letakkan satu persatu, ini bedanya apa gitu loh. Dengan kalau kita pasang di program-program lain. Jadi, ini Bu Desi delete ya. Nanti ada cara cepat bagaimana kita meletakkan struktur. Kolom struktur terutama. Jadi perhatikan ya, struktur, kolom. Nah, di sini ada add grids. Ya, ada add grid. Ya, kemudian tinggal klik kiri. Ini kalian cross aja. Select. Nanti otomatis kolomnya itu akan diletakkan di persimpangan dari grid-grid ini. Setelah itu finish. Jadi kita nggak perlu meletakkan satu persatu. Kalau kita lihat 3D-nya, nah ini adalah kolom baja yang tadi kita pasang. Oke, kita kembali ke fondasi level ya. Kemudian terlihat tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya hanya berubah garis. Jadi kalau kalian lihat gambar kerja struktur itu kadang-kadang tampilannya seperti ini. Mudah-mudahan tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk tampilan ini kita bisa ubah. Kalian perhatikan kursor Bu Desi. Di sini klik ganti medium. Jadi kalau kita ganti medium, maka akan terlihat tampilannya seperti ini. Kalau standar hanya berupa garis. Jadi kita klik di sini, kemudian kita ganti medium. Nah, jadi ini cara memasang kolom. Kemudian untuk fondasi level, biasanya kan ada pour atau fondasi ya. Jadi kita bisa gunakan di sini namanya, namanya ini ya, isolate. Ya, jadi kita pasang, kalau kalian perhatikan, nanti muncul, pasang ini ya, pasang. Nah, ini juga kalau kita pilih isolate, ya, template-nya muncul footing-nya. Jadi di sini kakinya ya, footing-nya itu ada beberapa ukuran. Misalkan kalian pilih yang ini aja ya. Ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini kita nah, ini kalian bisa klik aja satu sini. Klik. Atau kalau mau cepat, ini kalian pilih add grid. Add grid ya. Kemudian di kiri ini di cross. Nah, nanti otomatis akan terpasang. Ya. Setelah itu finish. Ya. Kalau kalian lihat 3D-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi ini kolom, ini footing ya namanya. Oke, ini ke fondasi level ya. Jadi cara bacanya untuk struktur ya, itu dia berdasarkan, bukan berdasarkan gambar, tapi berdasarkan momen ya atau kekuatan. Jadi kalau di sini di fondasi level kita pasang beam atau balok, maka baloknya itu letaknya bukan di bawah tapi di atasnya.
Jadi di atas dari kolom-kolom ini. Jadi contohnya sini ya, beam, on grid ya, kemudian select, nah kemudian finish. Nah kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada beam, kemudian di sini ada beam system. Beam system itu seperti apa namanya dibilang ya, itu namanya balok anak. Ya. Jadi kalau kita pilih beam system, kita otomatis kalau kita letakkan arahnya yang horizontal, nanti modelnya seperti ini. Kalau kursornya kalian letakkan di arah yang vertikal, nanti hasilnya vertikal. Kemudian untuk jaraknya itu kalian bisa ganti. Ini ada fixed distance, sekian jaraknya. Atau ini kita bisa fixed number. Fixed number itu kalian mau berapa balok anak. Di sini misalnya kalian tulis, kalian ganti ya. Fixed number. Kemudian ini kalian ganti isinya 4 gitu ya. 4 balok anak. Maka otomatis kalau kalian letakkan kursor di sini, nanti akan dibagi menjadi 4 balok anak. Tinggal klik seperti ini aja. Nah, kalian bisa lihat nanti hasilnya seperti ini. Maaf, ini finish dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kembali ke fondasi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini biasanya kan ada beberapa balok yang nonjol misalkan ya, menonjol ke sini. Nah, sini kalian bisa gunakan beam. Ini tinggal diterusin aja. Tinggal diterusin. Tapi kalau yang ini hanya bisa secara manual. Misalkan ya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutkan ya untuk beam system. Kemudian layout rule-nya diganti fixed number. Kemudian jumlahnya diganti 4. Kemudian kursornya kalian tinggal letakkan aja di horizontal atau vertikal. Nanti kalian tinggal klik kiri. Di kiri seperti ini. Ini misalnya ya. Ya. Nah, kemudian kita sudah punya isometrik dari struktur. Ya. Ini kita ke floor plan level 1. Kolom. Perhatikan ini ya. Depth. Ya. Ini tidak boleh unconnect ya. Tadi itu unconnect. Nah, ini menuju ke fondasi level. Jadi level fondasi. Jadi bacanya itu kalau kita bikin struktur itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi dari level 1 menuju level bawahnya. Ya, kemudian diisi ambil add grid, select, finish. Kita cek dulu. Nah, ini kan baru betul kan? Dari atas ke bawah sini. Kemudian kembali ke floor plan. Kita gunakan beam, on grid, ya, klik kiri tahan, lepas, finish. Nanti terlihat seperti ini. Kemudian kita bikin balok anak atau beam system. Beam system. Letakkan, kemudian patternnya, layoutnya diganti fixed number.
number-nya diganti 4 ya. Kemudian letakkan. Akan begini. Nah, nanti jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan copy. Jadi kalau dari samping, kita akan copy yang level 1 menuju level 4. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama ini kita select dulu. Hati-hati select-nya ya. Yang kita select adalah yang di sini. Kemudian, kalian menuju ke clipboard. Di sini ada copy to clipboard ya. Kalian klik aja. Kemudian page. Page-nya di Revit itu macam-macam. Jadi kalian pilih align to select level. Kemudian kalian pilih level berapa? Level 2, level 3, level 4. Setelah itu oke. Ditunggu beberapa saat. Nah, kalian lihat nanti otomatis tercopy level 1 sampai level 4. Jadi kalau kalian lihat 3D-nya, maka kalian bisa otomatis bisa bikin isometrik dari strukturnya. Nah, cepat ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah isometrik struktur baja. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan dicoba dulu anak-anak. Nanti bisa langsung diskusi. Oke, silahkan. Bentukan yang berbeda dengan bentukan yang standar. Misalkan kalian tolong buka ya di sini minggu 9 in place roof. Jadi kemarin kita belajar tentang roof itu terdiri dari footprint. Jadi footprint itu kita bisa bikin pelana, perisai sama duct, extrusion dengan cara bikin atap yang diekstrud ya. Kemudian sama soffit. Kemudian kemarin juga sekilas fascia sama gutter. Seperti itu ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk ini kan bentuk standar. Kalau misalkan kalian punya desain, misalkan saya ingin bikin bentukannya itu kubah. Nah, di sini Bu Desi sudah siapkan. Ya, Bu Desi sudah siapkan filenya. Kalian coba buka. Di sini ada sebuah bangunan yang bulat ya. Bangunan bulat ini nanti kita bikin atapnya dengan menggunakan atap kubah. Contohnya jadinya adalah nanti seperti ini. Nah, sekarang Desi buka dulu ya. Jadi contohnya atap kubahnya misalkan kita bikin seperti ini. Nah, jadi di sini adalah contoh dari bentuk atap yang berbeda. Kita bikin atapnya adalah atapnya kubah. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana cara bikin seperti ini? Oke, contohnya adalah kita kembali lagi ke sini ya. Nah, kalau kalian lihat dari level 1, ini Bu Desi sudah siapin beberapa
apa namanya ref plane ya. Jadi ref plane ini penting sekali kita gunakan nanti di pekerjaan apapun. Ref plane ini sering kita gunakan. Ini adalah garis bantu. Jadi ini tidak bakalan muncul kalau kita render atau kita tampilkan, kita print. Ini adalah garis bantu. Jadi di sini Bu Desi udah siapin garis bantu yang satu, terus garis bantu yang di tengah ini, di sini juga sudah Bu Desi siapin. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara bikin bentuk atap yang berbeda? Caranya itu adalah, perhatikan, floor plan level 1, arsitektur, komponen, model in place, pilih roof. Oke. Kubah. Misalnya. Oke. Kemudian pilih revolve, set, pick a plane. Oke. Kemudian klik kiri, pilih elevation east atau west, open. Nah, kemudian bikin penampang. Oke, escape ya, bikin penampang. Kemudian axis line, letakkan di tengah-tengah, klik kiri, geser ke bawah. Jadi axis line ini adalah sumbu putar. Setelah penampang selesai, sumbu putarnya sudah dibuat, silakan finish mode. Kemudian finish model. Nah, kita bisa membuat atap yang ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk bikin kubahnya. Jadi kita masuk floor plan level 1, arsitektur, komponen, model in place, pilih roof. Oke. Kubah 2 misalkan. Oke. Pilih revolve. Set. Pick a plane. Oke. Kalian klik di sini. Di kiri. Open. Nah, kita bikin penampangnya ya. Oke. Kita pakai create line. Misalkan. Ya. Kemudian bikin menggunakan arch. Dan lengkung seperti ini ya. Ini juga kita buat. Lengkung begini. Kemudian di sini kita buat semacam buah ya. Misalkan begini. Nah, ini harus bertemu. Ini harus bertemu. Jadi tidak boleh ada kurang atau lebih. Nah, ini misalnya penampangnya. Kemudian axis line, klik di sini ke bawah, finish. Nah, jadi kita sudah bisa bikin atap dengan model kubah. Ya, jadi kalian bisa bikin model atap apapun sebenarnya, asal kita beri data dulu bahwa objek ini apa.
Misalnya bahwa objek ini adalah roof. Maka nanti kalau kita masukkan ke quantity, ini masuk dalam kategori roof. Ya. Jadi ini adalah cara bagaimana membuat objek roof yang berbeda dengan yang standar. Seperti itu. Oke, yang belum absen silakan. Sudah ya. Ini siapa yang? Vigo. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi itu. Kemudian satu lagi Bu Desi akan berikan itu adalah dinding, karena ini penting sekali. Jadi kita punya keleluasaan untuk membuat bentuk dari dinding. Kenapa? Kalau tidak ya kalian hanya bisa membuat dinding itu cuman lurus-lurus saja atau sesuai dengan standarnya Revit aja. Tapi kan kita dalam mendesain kan tidak harus seperti itu kan. Jadi kita punya istilahnya itu keleluasaan, harusnya bisa bikin dinding dengan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Ya, jadi berikutnya kalian ke sini ya. Ya. Ini adalah dinding standar punya Revit yang hanya lurus-lurus. Nanti jadinya kita akan bikin kira-kira seperti ini. Nah, ya jadi kalau kalian perhatikan bentuk dinding ini itu kan bentuknya atasnya lebar, bawahnya mengecil. Kalau yang ini atasnya yang kecil, bawahnya yang melebar. Nah, kenapa harus ada data dinding? Supaya objek itu kalau kita beri komponen pintu atau komponen window itu bisa seperti ini secara otomatis. Ya. Jadi kalau objek itu tidak ada data sebagai dinding, maka objek tersebut tidak bisa dimasukin atau ditempelin window atau doors. Seperti itu ya. Oke, kita coba bareng-bareng. Ya, dari sini ya. Ini sebenarnya tidak harus ada, cuman diberikan sebagai acuan aja. Oke, jadi kita lihat dari level 1. Kita lihat dari level 1. Kita bikin dindingnya dulu ya. Nah, caranya arsitektur, komponen, model in place. Kalian cari wall, karena kita akan bikin dinding. Oke. Nah, ini namanya wall 1. Oke. Nanti munculnya seperti ini lagi. Kalian perhatikan. Nah, kali ini Bu Desi akan bikin yang namanya sweep. Ya, sweep. Pilih sweep. Nah, kemudian sketch pad. Jadi kita bikin garis pengarahnya dulu. Jadi sweep itu seperti extrude pad kalau di AutoCAD. Sweep, sketch pad, ya. Mengikuti dari garis ini. Ya, kalian perhatikan. Jadi ini adalah garis pengarah. Setelah itu, finish dulu. Kemudian pilih edit profile. Nah, ini kalian pilih elevation-nya node atau shot, terserah. Jadi sih pilih nodes ya. Open view. Modelnya seperti ini. Kemudian bikin penampangnya. Nah, kondisi bikin dindingnya itu nanti lebarnya di bawah. Atasnya mengecil. Ini ya. Kalau kita lihat 3D, nanti dia seperti ini. Jadi ini garis pengarah. Kemudian ini adalah penampang.
Setelah itu finish lagi. Nah, kalian dapat model seperti ini. Wah, salah gimana? Nggak apa-apa, kita delete aja. Nah, yes. Oke, udah diulang lagi ya. Level 1. Level 1 ya. Arsitektur, komponen, model in place, pilih walls, oke, pilih sweep, sketchpad, gambar sketchpad-nya. Di kiri ya, di kiri, escape. Finish, edit profile, elevation notes, open view. Nah, kita coba buat penampangnya. Langsung dibuat seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kalau kita lihat 3D-nya jadinya seperti ini. Oke. Finish lagi. Nah, ini jadi dinding. Kita buat dinding yang satunya ya. Floor plan level 1. Ini finish dulu ya. Floor plan level 1. Arsitektur, komponen, model in place, cari walls, oke, walls, oke, pilih sweep, sketchpad. Nah, kita coba bikin di sini. Kemudian pilih garis arch ya, mengikuti dari garis penampangnya ya. Ini. Kita letakkan di sini. Garis line lagi. Lurus seperti ini. Finish. Edit profile. Elevation each. Open view. Ya, sekarang kita buat modelnya. Kali ini tembus seperti ini ya. Nampangnya finish. Kalau kalian lihat 3D-nya nanti jadinya seperti ini. Kemudian finish model. Nah, kalian lihat ya. Jadi bentuk dindingnya udah berbeda, tidak lagi lurus. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalian bisa delete atau bisa di hide ya. Di hide aja misalkan. Kita hide atau kita sembunyikan. Ini kita hide ya, kita sembunyikan. Hide. Nah, ya. Ini kalau di setting jadinya seperti ini. Nah, untuk ganti materialnya bagaimana? Ganti materialnya tinggal dipilih. Pilih ya.
pilih edit in place, kemudian pilih lagi. Nah, di sini kan ada material. Ini by kategori berarti masih belum ada material ini. Langsung klik aja di sini. Oh, maaf, klik aja di sini. Nah, ini kalian klik dulu, nanti muncul tanda titik-titik 3. Klik. Nah, kemudian kalian pilih bikin warnanya seperti apa. Desi bikin dulu create new material, rename, wall 1 misalkan, shadingnya dicentang, appearance, Bu Desi ambil yang warna aja yang standar di sini ya, menggunakan wall paint aja. Misalkan warna kuning. Kita klik aja di sini. Close. Warnanya kuning. Play. Oke. Nah, ini jadi warna kuning ya. Finish model. Kemudian yang satunya, pilih edit in place. Pilih lagi properties, material, baik kategori, kita klik create new material, klik kanan, rename, misalnya walls 2. Ini dicentang ya. Appearance, kita pilih material yang sudah ada. Appearance library, saya pilih pen aja, wall pen, yang warnanya biru. Ini misalkan. Close, apply, oke. Ya, setelah itu finish model. Nah, ini udah jadi. Seperti ini. Nah, oke. Kita lihat contohnya seperti apa. Oke, contohnya ini kalian lihat ini miring. Miring ya, miring. Maka bagaimana cara bikin miring? Ini Bu Desi itu save biar nggak ganggu. Nah, ini ya. Bagaimana cara bikin miring? Nah, ini kan supaya miring. Ini kita potong ya. Pilih edit in place. Nah, level 1 Desi kembalikan. Oke, level 1 ya. Oke. Nah, ini kita butuh yang namanya ref plane. Jadi kita bikin dulu ref plane. Kita letakkan di tengah-tengah. Oke. Nah. Oke. Kembali ke create-nya. Untuk mengurangi itu kalian gunakan namanya void from. Tinggal klik void from-nya, kita pilih yang void extrusion. Set, pick a plane. Oke. Nanti kalian klik dulu di sini. Oke. Nah, ini kan tampak dari samping. Kita bikin penampang untuk pengurangannya. Jadi bikinnya begini aja. Kan ini dikurangkan seperti ini ya, miring. Seperti ini ya, miring gitu. Saya begini, miring ya.
finish. Nah, pada waktu finish, ini kalian hanya terlihatnya kecil ini. Nah, ini kan terlihatnya kecil ya. Oke. Sebenarnya ini kalau kalian letakkan kursornya ya di sini, klik, ini baru ditarik ke kanan, ini balik ke kiri. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu finish model. Nah. Oke. Nah, kemudian baru kita bikin atapnya. Nah, karena di contohnya ya, di contohnya kalian lihat atapnya kan modelnya ngikutin dari garis dinding. Ya. Atapnya ngikutin dari dinding. Bagaimana cara buatnya? Ya, atapnya juga menggunakan arsitektur komponen model in place. Nah, di sini kalian cari roof. Roof ya. Oke. Oke. Nah, kemudian set. Ini kalian pakai pick a plane. Tapi pick a plane-nya permukaan. Oke. Kalian cari permukaan yang ini. Ya, jadi kita letakkan di permukaan yang ini sebagai objek kerja. Level 1 itu ya. Atau level roof. Kemudian kalian pakai extrusion. Bikinnya separuh aja. Level 1 lebih gampang. Roof ya. Extrusion. Kalian bikin aja garisnya. Bu Desi bikinnya dari ini ya. Banyak besaran nggak ini? Bentar. Di sini. Misalkan ya. Ini. Pilih. Ini Bu Desi mirror aja. Ya, seperti ini. Finish. Nah, kita lihat. Oh, ini berarti kalau seperti ini, artinya pick up plane-nya salah. Ya, jadi dicicil lagi ya. Ya, diulang lagi. Arsitektur, komponen, model in place, roof. Oke. Roof 1. Kita pakai extrusion ya. Set work plane. Pick up plane. Oke. Kita letakkan di sini. Jadi set work plane, kalau kita lihat set work plane-nya sudah miring. Oke. Kemudian masuk ke floor plan roof. Kita gambar. Mirror. Nah. Lihat. Miring kan? Finish. Nah, nanti jadinya miring seperti ini. Nah, kemudian untuk materialnya, pilih kategori, create new material, rename, roof, gitu ya. Ini Desi centang. Desi kasih warna aja di sini. Maaf, ini dikasih warna aja. Jadi ini jangan dicentang ya.
Klik warna biru misalkan. Nah, di sini ada transparan. Supaya terlihat transparan, giniin ya. Kemudian Bu Desi kasih pattern. Nah, ini misalkan. Boleh? Oke. Nah, jadinya seperti ini. Finish. Ya, ini materi baru anak-anak. Mungkin kalian agak kebingungan seperti itu ya. Dan lagian juga kita secara online, jadi mungkin belum bisa dibuat langsung ya sama kalian. Ini nanti Zoom record-nya Bu Desi akan masukkan ke YouTube ya, nanti kalian bisa pelajari ulang. Kalau seandainya kalian membutuhkan objek-objek yang di luar dari standar ya, seperti itu. Materinya sampai di sini dulu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, belum dicoba ya. Oke, hari ini tidak ada target apapun ya. Semoga kita ketemu langsung secara offline minggu depan. Minggu depan itu penting sekali karena kita akan mempelajari cara bikin kontur. Jadi minggu depan itu sudah mulai start bagaimana high-rise building, kombinasi antara lahan berkontur dengan high-rise building. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke cara bikin kontur yang ada di Revit ya. Untuk yang kali ini tidak ada target exercise, hanya dijadikan pengetahuan, bisa kalian pelajari ulang ya. Mohon maaf kalau Bu Desi masih ngos-ngosan. Jadi Bu Desi akhiri dulu sampai di sini. Saya buka absennya yang belum absen. Nimas? 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 Iya, iya Bu. Silakan absen. Siap Bu. Viko? Viko kemana ya? Nimas sudah absen. Saya absenkan ya. Zu sama Viko, ada yang tahu kemana? Oke, anak-anak, Bu Desi udah share AFL 1 ya. Yang nilainya di bawah standar itu rata-rata karena mengumpulkan AFL 1-nya itu cuma 2. Nah, jadi nilainya berkurang 30%, jadi cukup mengurangi. Tapi kalian jangan putus asa. Di AFL AFL 1 ya, yang kemarin itu kalian mengumpulkan, itu kan ada 3 soal. Jadi yang nilainya di bawah standar itu rata-rata mengumpulkannya hanya 2. Jadi cukup mengurangi sekitar 30% dari nilai. Jadi kalau misalkan harusnya bisa 80, bisa jatuhnya cuma 60. Atau 70 sekian, jatuhnya cuma 50 sekian. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah berlalu. Kalian fokus di AFL 2, sama AFL 3 dan ALP. Untuk AFL 2 yang nilainya merasa kurang di AFL 1, dikasih kesempatan untuk merevisi pekerjaannya supaya nilainya itu minimal 79 supaya dapat sertifikat dari Autodesk. Ya, jadi
usahakan nilainya 79 ya anak-anak ya. Sayang sekali kalau kesempatan mendapatkan sertifikat ini kalian lepas gitu loh. Ya. Jadi kita fokus nanti setelah ini AFL 3 sama ALP ya anak-anak ya. Jadi AFL 3 nanti kita sudah masuk high risk building. Dan kontur. Jadi kombinasi kontur dan high risk building. Sangat menarik sekali. Terus mohon maaf ya kalau kemarin di sini sempat jaga kesehatan ya anak-anak ya. Sekarang kondisinya lumayan COVID naik, tapi Bu Desi COVID-nya negatif, hanya pneumonia ya, radang paru-paru. Oke, yang belum absen siapa? Vigo? Oh ya, Zu kemana ya Zu? Oke, Zu nanti minta tolong Zu-nya di Jawil ya, via WA. Jadi ini absennya Bu Desi tutup sampai jam 10. Ya. Oke. Anak-anak kalau tidak ada pertanyaan, Bu Desi akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf, Mas Mesan. Oh iya. Ya, jadi nanti hasil rekod ini Bu Desi edit. Nanti Bu Desi akan share di WA Group dan Bu Desi akan share di e-learning. Seperti biasa ya, Bu Desi edit, nanti Bu Desi rapiin supaya enak dipelajari ulang kembali. Siapa tahu kalian menggunakan fitur-fitur yang tadi Bu Desi ajarkan untuk proyek kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf kalau kali ini tidak maksimal ya. Jaga kesehatan kalian, tugasnya masih banyak. Sampai bertemu di Rabu depan secara offline supaya kita bisa maksimal belajarnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sehat-sehat Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Maaf.